Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menujam di ulu hati. Sanggupkah takkan lari, walau akhirnya pasti mati. Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata. Ah, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah aku dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu, memburu kalah aku dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Setan-setan politik kan datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya
politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Selusin kepala tak berdosa, berteriak hingga serak di dalam negeri yang congkak, lalu senang dalam tertawa. Bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah harus dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kalah harus dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, kasak kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, kasak kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Ingin kuludahi mukamu yang cantik, agar kau mengerti bahwa kau memang cantik.
Ingin ku congkel keluar indah matamu, agar engkau tahu memang indah matamu. Harus ku akui bahwa aku pengecut untuk menciummu, juga merabamu. Namun aku tak takut untuk ucapkan segudang kata cinta padamu. Mengertilah perempuanku, jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh bila dayung tak terkayu. Maaf cintaku, aku menggurui kamu. Jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh bila dayung tak terkayu. Maaf cintaku, aku nasihati kamu. Maaf cintaku, aku menggurui kamu. Maaf cintaku, aku nasihati kamu. Maaf cintaku, aku menggurui kamu. Pojok bangku deretan belakang, di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan.
itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Ada kacanya, tembus pandang ke kantin, bertalu rindu datang mengetuk pintu hatiku. Kau datang membawa sebuah cerita. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatanganmu, sobat karibku. Datang telegram darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul 1. Ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik. Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas, tancap gas. Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Rusak loh. Tiba kabar darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul 1. Ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di muka ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas, tancap gas. Sampai stasiun kereta pukul 1:30.
Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Biasanya kereta terlambat 2 jam, cerita lama sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Cerita duka pembantu rumah tangga, harga tarmeja sebulan 8.000 rupiah. Di pagi buta sedang pulas tidur kita, Neng Tarmija sudah bangun lalu bekerja. Siapkan sarapan, bersihkan halaman, siapkan pakaian, seragam sekolah untuk anak majikan. Setelah beres Tarmija dipanggil nyonya, pergi ke pasar belanja ini hari. Asin sedikit Tarmija dicaci maki, masakan lezat
tak pernah dipuji. Oh sudah pasti keki, namun hanya disimpan dalam hati. Di malam minggu anak majikan berdandan sambut sang pacar, itu suatu kewajiban. Nona Tarmija tak mau ketinggalan, lalu berdandan siap untuk berkencan. Nyonya majikan lihat Tarmija berkencan, di muka rumah terhalang pagar halaman. Nyonya naik pitam, Tarmija kena hantam. Nyonya naik pitam, Tarmija kena hantam. Tarmija K.O. Tarmija K.O. Kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal, pondok
gede, rimbun dan anggun, ramah senyum penghuni dusun. Kambing 9, motor 3, bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Depan masjid, samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain, mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Ambulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nyonya kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan. Para medis berdatangan kerja cepat, lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super helicak datang, masuk membawa korban yang berkain sarung.
Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ay, sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai motaraku, hai motaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Lama berselang super helicak datang, masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ay, sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai motaraku, hai motaraku, jerit si pasien merasa diremehkan. Hai motaraku, hai motaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Manusia sama saja dengan binatang, selalu perlu makan. Namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan. Binatang tak mempunyai akal dan pikiran, segala cara halalkan demi perut kenyang. Binatang tak pernah tahu rasa belas kasihan, padahal di sekitarnya tertatih berjalan pincang.
seperti binatang. Kok bisa ya? Bahkan lebih keji dari binatang macan. Tampar kiri kanan alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serba kecukupan. Intip kiri kanan lalu curi jatah orang. Peduli sahabat kental kurus kering kelaparan. Tampar kiri kanan alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serba kecukupan. Intip kiri kanan lalu curi jatah orang. Peduli sahabat kental kurus kering kelaparan. Manusia sama saja dengan binatang, selalu perlu makan. Namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan. Namun kadangkala ada manusia seperti binatang. Bahkan manusia lebih keji dari binatang. Bukan lantaran kerjaan brutal, ujungnya daging harus dipenggal. Di bumi insan makin berjejal, hingga terjadi sunatan massal. Tersenyum ramah si bapak mantri, kerja borongan dapat rejeki. Berbondong-bondong bocah sekompi, mesti dipotong ya disunati. Si bapak menteri bukannya bengis, meskipun tampak sedikit sadis. Keringat hidung bocah meringis, sedikit tangisan nunya diiris. Buyung menginjak masa remaja, seiring doa ayah dan bunda, sebagai bekal masa depannya, agar menjadi anak yang berguna. Capek nyanyi gila.
Bukan lantaran kerjaan brutal, ujungnya daging harus dipenggal. Di bumi insan makin berjejal, hingga terjadi sunatan massal. Tersenyum ramah si bapak mantri, kerja borongan dapat rejeki. Berbondong-bondong bocah sekompi, mesti dipotong ya disunati. Masal, sunatan masal, ditonton orang berjubal-jubal, banyak tercecer sepatu dan sandal. Hei, hari bahagia, bersukaria, ada yang berjoget tari India, jajaran tari Rabana. Hei, sunatan masal, sunatan masal, ditonton orang berjubal-jubal, banyak tercecer sepatu dan sandal. Sebodoh. Berjoget tari India, sambut jajaran tari Rabana. Hei, sunatan masal, ditonton orang. Sunatan masal berjubal-jubal, banyak tercecer sepatu dan sandal. Hamparan pasir tampak putih berbuih, kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir terasa panas menyengat di telapak kaki yang berkeringat. Camar-camar hitam terbang rendah melayang di sekitar perahu nelayan. Daun kelapa elok saat melambai, mengikuti arah angin. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berhembus, bawa dendang unggas laut, seperti restui jalan nelayan. Gurau mereka, oh memang akrab dengan alam, ku dengar dari kejauhan. Dan batu-batu karang tertawa ramah bersahabat, memaksa aku untuk bernyanyi. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berhembus, bawa dendang unggas laut, seperti restui jalan nelayan.
Beberapa tahun yang lalu, cerita orang tuaku sangat berbeda dengan apa yang ada. Tak biru lagi lautku, tak riuh lagi camarku, tak rapat lagi jalamu, tak kokoh lagi karangku. Oh, tak puas lagi ombakmu, tak elok lagi daun kelapaku, tak senyum lagi nelayanku, tak senyum lagi nelayanku. Sejak balapaku mengorbit ke angkasa, kemajuan teknologiku semakin menggila. Komunikasi pun bertambah mudah, walau itu jauh di luar kota. Di sana sini dan di mana-mana terlihat berita tentang pembangunan. Terciptalah kini pemerataan. Nah, bangsaku kini telah di pintu kemajuan. Tinggal semua perlu kesadaran. Jangan kita berpangku tangan, teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja. Yang pasti kita temukan, asal jangan pembangunan dijadikan korban. Asal jangan pembangunan hanya untuk si tuan pola. Sana sini dan di mana-mana terlihat berita tentang pembangunan. Terciptalah kini pemerataan. Nah, bangsaku kini sudah diambang kemajuan. Tinggal semua perlu kesadaran. Jangan kita berpangku tangan, teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja. Yang pasti kita temukan, asal jangan pembangunan dibuat kesempatan. Asal jangan pembangunan dijadikan korban. Asal jangan pembangunan bikin resah kaum susah. Asal jangan pembangunan bikin mandul hutan gundul. Asal jangan pembangunan bikin gendut kulit perut. Asal jangan pembangunan bikin subur kaum makmur. Asal jangan pembangunan bikin
lagi Den, kuliah Den? Enggak, udah Hah? enggak kuliah Nggak usah deh. Udah enggak. Gak usah. Daripada di rumah ya main-main gitar kayak apa? Ya, mendingan band kita. Main-main sepak bola daripada terus kuliah. Kerja, Nah, tanya lu. kuliah cuy, jasa. Tuh, Wak, Kak. Kawanku punya teman, temannya punya kawan. Mahasiswa terakhir fakultas dodol. Lagaknya bak profesor pemikir jempolan. Selintas seperti sibuk mencari bahan skripsi. Kacamata tebal, maklum kutu buku. Ngoceh paling jago, banyak baca. Kuping ho, bercerita temanku tentang kawan temannya. Nyatanya skripsi beli, oh di sana. Buat apa susah-susah bikin skripsi sendiri? Sebab ijazah bagai lampu kristal yang mewah. Ada di ruang tamu, hiasan lambang gengsi. Tinggal membeli, tenang sajalah. Saat wisuda datang, dia tersenyum tenang. Tak nampak dosa di pundaknya. Sarjana begini, banyakkah di negeri ini? Tiada bedanya dengan roti. Menangis orang tua, lihat anaknya bangga. Lahirlah sudah si jantung bangsa. Aku hanya terdiam sambil kencing diam-diam dengar kisah temanku punya kawan.